Architecture is the art of reconciliation between ourselves and the world, and this mediation takes place through the sense, by Juhani Pelesman. Empati, sebuah kata yang jarang ditemukan saat ini. Zaman di mana teknologi dan pengetahuan berkembang pesat, manusia secara perlahan-lahan berkembang menjadi manusia yang individualis dan tidak peduli terhadap lingkungan. Hal ini dipicu pula berkat hidup yang dimudahkan dengan majunya teknologi di zaman modern ini. Dirilis pada Daily Mail pada tahun 2019, terdapat 65% penduduk Jakarta kehilangan rasa empatinya. Hal ini menjadi logis mengingat daerah perkotaan memiliki tingkat empati yang lebih kurang dibandingkan di daerah pedesaan, di mana sifat kekeluargaan dan gotong royong masih melekat. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti teknologi, status sosial, pekerjaan, keamanan, dan pengetahuan. Apa itu empati? Empati merupakan kemampuan seseorang untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasakan simpatik, dan mencoba menyelesaikan masalah, sehingga dapat dikatakan sebagai kecerdasan emosional menurut Peter Salovey dan John Mayer. Menurut Daniel Goleman, empati terdiri dari 3 jenis, yaitu empati kognitif, empati regulasi emosional, dan empati afektif. Empati kognitif adalah kemampuan seseorang untuk memahami emosi dan sudut pandang orang lain. Empati regulasi emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur sebuah emosi, dan empati afektif adalah kemampuan seseorang untuk tetap peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian, mengapa empati itu penting? Selain mempengaruhi orang lain, empati juga dapat mempengaruhi bagi diri sendiri. Pengaruh kepada orang lain seperti meningkatkan kepedulian kepada orang lain, mengerti perasaan orang lain, dan dapat saling membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk diri sendiri, yaitu menjadikan kita sebagai seorang yang bertanggung jawab, peduli, dan dapat bekerja sama, dan merespons sesuatu dengan tepat dan bijaksana. Analisis tapak dilihat dari ketinggian bangunan. Bangunan di sekitar tapak merupakan bangunan rendah dan hanya satu bangunan yang sedang, yaitu pada rusun damkar, sehingga dapat mempengaruhi skyline bangunan di mana bagian yang dekat dengan rusun damkar memiliki ketinggian yang lebih tinggi. Dari hierarki jalan, terdiri dari jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder, serta jalan lingkungan pada sisi depan dan samping tapak. Jalan kolektor primer cenderung macet jika pada siang hari, dan akses ke tapak memiliki 2 gerbang, tapi hanya satu yang dibuka untuk umum, sehingga ini mempengaruhi orientasi tapak dan arah masuk tapak yang melewati jalan lingkungan. Kemudian, pada gerbang yang tutup ini menjadi jalan servis. Terdapat jalur pedestrian yang melewati tapak, sehingga mudah bagi pejalan kaki untuk mengakses masuk ke tapak. Zoning bangunan sekitar tapak terdapat perkampungan, perumahan, komersial, dan zona pelayanan masyarakat menjadi target pengguna dari proyek ini. Bangunan di sekitar tapak yaitu Erpetra dan masjid yang buka setiap hari dari pagi dan sore, rusun damkar dengan penduduk yang memiliki hobi menonton bersama dan menanam tanaman hias, perumahan taman palem, dan kampung bambu larangan, serta ruko-ruko. Proyek ini saya beri judul Wadah Pengembangan Empati Pegadungan, yang memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa empati terhadap sesama. Empati sendiri merupakan sebuah perasaan yang dapat dirasakan seseorang karena pernah mengalami kejadian tersebut. Maka dari itu, untuk dapat berempati, seorang harus dapat merasakan hal yang sama terlebih dahulu. Tapak saya berada di Jakarta Barat, Kalideres, Pegadungan. Karena Pegadungan merupakan daerah perumahan di perkotaan yang terdiri dari 8 perumahan dan 2 perkampungan. Konsep bangunan terbentuk dari beberapa hal, yaitu berdasarkan karakteristik empati, yang terdiri dari tidak cuek, terbuka, mendekat, ramah, mendengar, fokus, merasakan, memahami bersama, tidak menilai, dan membantu. Karakteristik inilah yang membentuk desain bangunan. Kemudian, flow ruang tercipta melalui pengalaman emosi. Di sini, seseorang akan diajak untuk merasakan yang dirasakan orang lain, yaitu masalah dan kesulitan, melalui labirin, sehingga ia dapat memahami perasaan orang lain yang kemudian dapat saling membantu dan bersama-sama keluar dari kesulitan pada bagian atas labirin.
Konsep diwujudkan pula melalui material bangunan. Untuk mendukung pengalaman emosi yang tercipta dari labirin menggunakan dinding untuk memberikan refleksi dan kebingungan. Dinding ini menggunakan cermin. Kemudian pada bagian lantai dan plafon menggunakan bentuk expose untuk memberikan kesan dingin dan kasar. Kemudian dari warna menggunakan warna abu-abu untuk memberikan kesan dingin dan apa. Hitam menandakan kemisteriusan dan merah digunakan untuk cahaya yang menandakan bahaya. Bentuk pada labirin yaitu terpusat dan mengecil, bercabang, dan banyak jalan buntu, sehingga menjawab karakteristik dari tidak menilai dan menimbulkan pertanyaan. Setelah labirin, terdapat ruang transisi berupa kolam di tengahnya yang disinari cahaya di atasnya yang merefleksikan kalimat empati pada tepian kolam melalui bayangan. Selain itu, di sekelilingnya terdapat dinding mural warna-warni dengan pesan empati sebelum naik ke bangunan. Sedangkan pada bangunan ingin memberikan kesan yang menyenangkan dengan material seperti galvanium metal pada penutup atap yang kontekstual dengan bangunan sekitarnya. Dinding bata menggunakan warna kuning dan putih. Material bambu digunakan sebagai skin dan dinding pada galeri menyesuaikan dengan karakteristik kampung bambu larangan serta memberikan kesan ringan dan alami. Kemudian beton expose pada lantai bangunan. Bangunan menggunakan warna-warna yang menyenangkan tetapi tetap lembut, memberikan kesan ramah dan tidak sombong. Serta dari bentuk atap bangunan yang berundak dan bertumpuk serta bentuk lingkaran yang berpola pada skin ram karena menurut Hoffman dalam golongan 99, seseorang dapat berempati dengan baik apabila mempunyai mood yang baik, yaitu gembira. Proses mengubah massa diawali dengan bentuk sesuai dengan arah masuk tapak ke dalam tanah, yaitu melalui 5 arah, membentuk siku. Akses masuk ini menjawab karakteristik terbuka dan mendekat. Kemudian ventilasi dan pencahayaan labirin terbentuk sesuai dengan petunjuk luar labirin yang membentuk pola di atas tanah. Kemudian bangunan bersifat memusat dan bercabang ke segala arah, menjawab karakteristik mendekat dan fokus. Kemudian bangunan terdapat di belakang tapak untuk menjawab karakteristik terbuka ramah, dengan lanskap luas dan tidak cuek. Dan area berkumpul yang tersebar di tapak digunakan untuk berkumpul menonton performance bersama untuk mengalirkan empati menjawab karakteristik tidak cuek, mendengar, memahami, dan membantu menyelesaikan masalah sekitar. Kemudian bangunan bertingkat 3 di arah yang berdekatan dengan rusun damkar yang terdiri dari 6 lantai dan membentuk skyline yang berundak pada arah air petra, yaitu 1 lantai. Kemudian pada bagian servis terdapat di belakang tapak sesuai dengan analisis tapak. Skin pada ram berbentuk lingkaran menggunakan material kayu ulin yang ramah lingkungan dengan warna yang berbeda-beda membentuk pola, dan skin pada bangunan yang menggunakan material bambu cendani dengan pola warna yang berbeda-beda dan bentuk yang melengkung. Tapak saya ini merupakan zona pelayanan umum dan sosial dengan luas tapak 4.330 meter persegi dengan peraturan sebagai berikut. Dan luas total dari bangunan saya adalah 4.244 meter persegi. Program ruang bangunan pada basement terdapat labirin cermin yang membingungkan, tetapi memiliki clue tersembunyi untuk dapat keluar. Selain itu, lubang ventilasi yang dapat digunakan sebagai wadah seorang di atas untuk membantu memberikan instruksi untuk keluar dari labirin. Ini menjawab karakteristik tidak menilai. Pada lantai 1 terdiri dari panggung performance yang menampilkan drama tentang kehidupan pengguna, perlombaan, menyanyi, menari, dan menonton, di mana masyarakat memiliki hobi berkumpul dan menonton bersama. Galeri merupakan wadah pengguna untuk menunjukkan kebolehan maupun cerita tentang masalahnya lewat seni lukis. Area piknik yaitu tempat orang-orang berkumpul bersama untuk menonton performance dan bersantai bersama. Kafetaria, workshop di sini yaitu workshop menakai bunga yang ditanam di sekitar tapak dan bertukar satu sama lain, karena masyarakat sekitar mempunyai hobi yang sama yaitu menanam tanaman hias. Pada lantai 2 terdiri dari ruang komunitas bersama dan ruang latihan untuk berlatih sebelum tampil di panggung performance. Di lantai 3 terdapat ruang operasional dan ruang pelatihan mengenai empati. Kemudian konsep flow ruang yaitu dari berbagai arah memasuki labirin dan memusat ke tengah pada ruang transisi. Kemudian naik dan menyebar ke program-program yang tersedia. Berikut ada block plan, denah basement, side plan atau denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, tampak, potongan perspektif, aksonometri struktur, menggunakan material yang telah disebutkan tadi. Kemudian detail dari second skin, gutter, second skin yang lebih detail, dan detail kolom, sistem plumbing dan listrik, serta
sistem tangga. Kemudian sistem keamanan labirin terdiri dari sistem sirkulasi vertikal, sistem CCTV, dan sistem sprinkler. Kemudian perspektif eksterior yang terdapat taman bunga dan warna-warni. Kemudian ini pengalaman ruang yang tercipta dari interior. Berikut ini adalah tulisan di sekitar kolam.